7 perilaku yang menghambat kesuksesan. Setiap orang pasti punya prinsip dan tujuan hidup masing-masing. Sayangnya, tidak mudah untuk tetap konsisten pada prinsip yang dipegang teguh itu. Dalam mencapai tujuan hidup pun, kita akan menemui berbagai tantangan yang bisa bikin goyah. Misalnya, kita sebenarnya punya target untuk naik jabatan dalam waktu 3 tahun. Namun, karena sering menunda-nunda pekerjaan, akibatnya sering keteteran. Contoh lainnya, seorang berniat menikah dalam waktu dekat, sehingga harus rajin menabung. Akan tetapi, ia mudah tergoda diskon dan tidak bisa mengendalikan dorong belanja, sehingga pernikahannya mundur. Contoh-contoh perilaku di atas adalah wujud dari perilaku menyabotase diri sendiri. Suatu perilaku dikatakan menyabotase diri sendiri ketika hal tersebut menimbulkan masalah yang menghambat mencapai tujuan. Seringkali perilaku tersebut tidak disadari. Kita seringkali menyalahkan keadaan ketika tujuan tak kunjung tercapai. Padahal bisa saja penyebabnya adalah diri kita sendiri. Ada 7 kebiasaan buruk yang paling sering menghambat seseorang mewujudkan mimpinya atau menjalani prinsipnya. Yang pertama, hobi menunda-nunda. Banyak orang bersembunyi di balik pembenaran diri seperti ini. Semakin mepet, semakin besar motivasinya. Padahal menunda-nunda sebenarnya berakar dari rasa takut akan kegagalan atau bisa disebut penolakan dan kecenderungan untuk lari dari masalah. Dan yang kedua, kurang bijak mengelola sumber daya. Memiliki modal atau sumber daya seperti waktu, uang, ilmu, dan keterampilan tidak akan berarti jika tidak digunakan untuk mencapai tujuan. Misalnya, Anda ingin membuka usaha catering sendiri, akan tetapi bukannya ikut kursus masak, uang Anda justru dihabiskan untuk beli gadget baru. Ketiga, suka membanding-bandingkan. Belajar dari orang lain itu penting, namun terlalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain justru bikin tidak berkembang. Pasalnya, kita jadi tidak bisa fokus pada kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Yang keempat, tidak mengelola emosi dengan baik. Kita tidak akan bisa berkembang jadi pribadi yang lebih baik selama selalu kalah dengan emosi sendiri. Misalnya, setelah ditegur oleh atasan, kita jadi kesal dan tidak terima, bukannya lantas memperbaiki diri dan bekerja lebih giat. Perhatikan juga kalau hal-hal yang sepele seperti kesal karena tidak jadi kencan dengan pasangan membuat Anda uring-uringan seharian. Hal ini tentu akan menghambat komunikasi dengan pasangan, bukannya memperbaikinya. Yang kelima, sulit berkomitmen. Komitmen dan disiplin merupakan 2 hal penting dalam mencapai tujuan. Kurangnya, kedua hal ini sering kali disadari, tapi sulit untuk diubah. Padahal, kuncinya adalah mengenali alasan Anda untuk berkomitmen dengan menggunakan kekuatan diri agar lebih disiplin. Yang keenam, melukai diri sendiri. Tidak hanya menimbulkan efek buruk terhadap kesehatan, melukai diri sendiri tidak akan membuat keadaan menjadi lebih baik, namun sebaliknya. Jika Anda menyadari melakukan hal ini, segera cari bantuan psikolog, terapis, atau dokter spesialis kesehatan jiwa, serta orang terdekat Anda. Melukai diri sendiri juga termasuk punya kebiasaan yang tidak sehat, misalnya menggunakan obat-obatan terlarang, merokok, atau kecanduan alkohol.
Yang terakhir, takut mengambil risiko. Untuk mencapai tujuan, Anda tentu harus mengambil risiko. Namun, mengambil risiko berarti harus siap menghadapi perubahan, tantangan, dan hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Ketakutan akan berubah, dan hal-hal yang tidak bisa diprediksi sebenarnya bisa membantu Anda menyiapkan diri, asalkan tidak berlebihan dan membuat terjebak di zona nyaman.